Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Kurniawan dari kelas 12 Cendana SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan atau TRRH. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konservasi tanah dan air serta metode-metodenya. Konservasi tanah dan air atau seringkali disebut KTA merupakan suatu tindakan pengawetan terhadap kualitas dan kuantitas tanah dan air. Konservasi tanah secara umum diartikan sebagai penempatan tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah untuk pertanian seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran air dengan cara meresapkan air ke dalam tanah, agar pada musim hujan tidak terjadi banjir dan pada musim kemarau air untuk kebutuhan hidup masih tersedia. Ada 3 metode konservasi tanah dan air. Yang pertama, konservasi tanah dan air secara vegetatif. Metode vegetatif adalah penggunaan tanaman atau bagian-bagian tanaman atau sisa-sisanya untuk mengurangi daya tumbuk butir air hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan kecepatan aliran permukaan yang pada akhirnya mengurangi erosi tanah. Contoh metode KTA secara vegetatif yang pertama yaitu silvopastura. Sistem silvopastura merupakan salah satu bentuk dari sistem tumpang sari. Prinsip dari sistem ini adalah menanam pakan di bawah tegakan pohon. Pakan ternak ini dapat berupa rumput gajah, setaria, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri dikenal beberapa macam teknik silvopastura. Di antaranya adalah tanaman pakan di hutan tanaman industri, tanaman pakan di hutan sekunder, tanaman pohon-pohonan sebagai tanaman penghasil pakan, dan tanaman pakan sebagai pagar. Pemberian mulsa. Pemberian mulsa bermaksud untuk menutupi permukaan tanah agar terhindar dari pukulan butiran hujan. Pemberian mulsa merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mencegah erosi, terutama jenis erosi percik. Mulsa yang berasal dari bahan organik memiliki fungsi lain, yaitu memberikan bahan-bahan organik pada tanah. Bahan organik yang dapat dijadikan mulsa dapat berasal dari sisa tanaman, hasil pangkasan tanaman pagar dari sistem penanaman lorong, hasil pangkasan tanaman penutup tanah. Yang kedua yaitu metode KTA secara sipil teknis. Semua perlakuan fisik mekanik yang diberikan tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah merupakan pengertian dari metode KTA secara sipil teknis. Contoh metode KTA secara sipil teknis yaitu yang pertama teras bangku. Teras bangku adalah bangunan teras yang dibuat sedemikian rupa sehingga bidang olah miring ke belakang dan dilengkapi dengan bangunan perlengkap lainnya untuk menampung dan mengalirkan air permukaan secara aman dan terkendali. Contoh yang kedua yaitu teras datar. Teras datar atau teras sawah adalah bangunan konservasi tanah berupa tanggul sejajar kontur dengan kelerengan lahan tidak lebih dari 3%, dilengkapi saluran di atas dan di bawah tanggul. Yang terakhir yaitu metode KTA secara kimiawi. Teknik konservasi tanah secara kimiawi adalah salah satu penggunaan bahan kimia, baik organik maupun anorganik, yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah dan menekan laju erosi. Contoh metode KTA secara kimiawi yaitu pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu bentuk metode KTA secara kimiawi. Pemupukan yang tidak berlebihan tentunya dapat menjaga konsistensi tanah dan air. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.